Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun, kami bersyukur dan memuliakan Dikau atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kini kami berkumpul bersama di hadapan-Mu untuk memuji dan meluhurkan kebesaran kasih-Mu. Kami mohon kepada-Mu, sudi kiranya Engkau hadir dan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar doa dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itulah ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicamkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bacaan Injil hari ini mengajarkan tentang sikap hidup yang memberi dampak bagi orang lain dan hidup dalam kekudusan melalui perumpamaan tentang garam. Dalam hidup akan sangat jarang kita bertemu orang yang mengatakan bahwa hidupnya sempurna. Dalam hidup pastilah akan ada kekurangan, terutama dalam relasi kita dengan Tuhan, sesama dan juga diri sendiri. Dosa yang muncul dari kekurangan diri yang sudah dimaklumi oleh diri sendiri dan juga oleh rasa egois dalam diri sendiri. Karena telah dimaklumi, kita pun tidak peduli lagi, padahal kita tahu bahwa hal apa yang seharusnya dilakukan dan di situ jelas lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pertobatan untuk lebih terarah kepada Tuhan itu tidak perlu ditunda-tunda, karena rasa peduli Tuhan kepada kita juga tidak pernah ditunda.
Marilah kita terarah kepada Tuhan dengan tidak menunda pertobatan, dan yang berarti kita peduli terhadap keselamatan, yang kita seperti halnya Tuhan selalu peduli terhadap kita. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat mendalaminya dengan baik. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau meneguhkan iman kami akan Putramu Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.